Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu walaupun kita ada di tempat yang berbeda. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, baik sekarang, besok, maupun nanti yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, mungkin link yang sudah dikirimkan sebelumnya itu terjadi kesalahan setting. Di setting yang sebelumnya itu tanggal 12 dan sekarang untuk link yang terbaru sudah dikirimkan di grup ya. Sekali lagi kami dari Yayasan Apalah mohon maaf atas kekeliruannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Muhammad Adib, diberikan amanah untuk menjadi moderator pada kesempatan kajian malam hari ini. Yang kami hormati Dewan Pengawas Pembina dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Yang kami hormati pemateri kita, guru kita, Bapak Budi Manfaat, dan Bapak Ibu peserta kajian Rumah Hijrah yang kami banggakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu. Sekali lagi kami mohon maaf. Untuk kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang parenting nih, Bapak Ibu. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga sudah memvote ya, voting gitu kan, kajian apa sih yang harus atau yang kita sajikan gitu kan pada minggu-minggu ke depannya. Dan untuk minggu sekarang kita akan coba bahas tentang parenting Islami ini Bapak Ibu. Bagaimana mendidik anak dalam Islam. Nah, mungkin ini juga sebagai bekal saya juga mungkin ya Bapak Ibu yang insya Allah OTW nanti untuk menikah insya Allah. Doain aja Bapak Ibu. Mohon doanya semoga cepat diberikan kemudahan untuk ketemu jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillah kita sapa terlebih dahulu pemateri kita, guru kita, Bapak Budi Manfaat. Bismillah, Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adib dan Bapak Ibu semuanya. Semoga disegerakan. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu Nadia ya. Baik, sehat Pak Budi. Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Adib. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu yang hadir juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian kita malam hari ini kita langsung saja ya untuk materinya, parenting Islami, seni mendidik anak Islam, anak dalam Islam, pada guru kita Bapak Budi Manfaat, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tatimmu sholihatu illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun
Fa'akrimu awladakum fa inna karomatal awladi ibadatun. Bapak Ibu yang saya hormati ya, ada Mas Adib yang mengantarkan acara eh, dan para pembina Yayasan Al-Qalam ya. Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali di sesi yang kesekian kali ya. Saya tidak tahu persis, sebagian mungkin sudah pernah mengikuti sesi sebelumnya ya, dan sebagian mungkin baru bergabung pada malam hari ini. Ya. Dan izinkan saya nanti membersamai Bapak Ibu semuanya selama kira-kira 1 jam ke depan, yang nanti kita akan sama-sama saling belajar ya. Dan malam hari ini kita fokus dengan tema kajian kita yaitu terkait dengan pendidikan anak ya. Bicara tentang parenting tentu ini adalah bicara tentang kita semua ya, yang sudah menikah ya, dan juga yang termasuk yang belum menikah ya. Tadi ada Mas Adib yang sebentar lagi insya Allah akan menuju ke jenjang pernikahan ya. Kita ikut mendoakan mudah-mudahan nanti diberi kelancaran ya, kesuksesan dan penuh dengan keberkahan. Jadi ceritanya kalau Mas Adib itu masih rencana berkeluarga ya. Tetapi kalau saya dan Bapak Ibu yang lain di sini sudah ada yang keluarga berencana ya. Jadi ada rencana keluarga, rencana berkeluarga ya atau RB, dan ada yang sudah keluarga berencana atau KB ya. Nah, rencana berkeluarga dan keluarga berencana itu adalah satu paket ya. Jadi saya sudah melewati masa rencana berkeluarga ya, dan sekarang sudah menuju ke keluarga berencana. Meskipun sebenarnya kalau bicara tentang keluarga berencana itu sebagian orang mungkin terlalu sederhana memaknainya ya, bahwa keluarga berencana itu terkait dengan mengatur jumlah anak gitu ya. Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga berencana itu adalah bicara tentang keluarga ini mau diarahkan kemana gitu ya. Jadi keluarga kita ini ya, jadi istri, suami, dan anak-anak dalam satu keluarga ini itu akan menuju kemana ya. Tentu kalau dalam pembicaraan kajian Islam ya, jadi dengan nilai-nilai keislaman, maka keluarga Muslim itu tentu membawa keluarganya adalah supaya nanti menjadi keluarga yang selamat dunia akhirat ya. Maka bicara tentang keluarga berencana itu harus eh, mencakup itu gitu ya. Berarti keluarga itu memang harus punya visi, harus punya misi, harus punya tujuan-tujuan, harus punya program-program, harus punya kegiatan-kegiatan. Yang mana nanti kegiatan-kegiatan itu atau sesi-sesi itu bisa membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat ya. Nah, malam hari ini nanti 1 jam ya kira-kira kita akan banyak berdiskusi ya, saling mendengar ya, saling berbagi sehingga nanti kita bisa memperkaya eh, pengalaman dan pengetahuan kita ya. Saya mohon izin share screen Mas Adib ya. Slide saya tidak banyak ya, hanya 3 slide Mas Adib. Jadi eh, ini tema kita ya, seni mendidik anak dalam Islam. Yang menulis tema ini dari panitia ya, dari Mas Adib dan kawan-kawan. Jadi saya sangat setuju ya, kenapa diberi kata seni gitu ya. Karena pasti lika-liku mendidik anak itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali lika-likunya ya. Kadang-kadang kita harus mendaki, kadang-kadang kita harus menurun ya. Kadang-kadang ada yang memancing untuk kita bisa emosi, bisa marah ya, bisa tertawa ya, dan seterusnya. Jadi hampir semua keluarga begitu ya. Tidak ada
Yang lempeng-lempeng gitu nggak ada. Yang tertawa terus gitu nggak ada ya. Atau yang marah terus gitu nggak ada. Pasti ada suatu ketika mungkin ada sesuatu tingkah pola yang membuat kita bisa terpancing untuk marah, bisa terpancing untuk em, apa mengancam dan seterusnya. Tetapi itulah lika-liku gitu ya. Jadi maka kalau diberi kata seni di judul ini saya sangat setuju ya, karena memang mendidik anak itu diperlukan seni tersendiri gitu ya. Jadi seni mendidik anak dalam Islam ya. Saya ingin berangkat dari sini ya, Mas Adib ya. Jadi ini yang saya bacakan di awal tadi ya. Jadi saya ingin berangkat dari eh, apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan bahwa at-tazwiju barokatun. Jadi pernikahan itu adalah pintu keberkahan, gitu ya. Jadi orang yang masuk ke pintu pernikahan itu sama dengan masuk ke pintu keberkahan. Karena di dalamnya banyak nanti sesi-sesi yang itu membuka keberkahan. Ya. Jadi secara umum ya, keberkahan itu kan ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Jadi nanti ketika kita masuk ke sesi atau ke jenjang pernikahan itu, di sana banyak peluang-peluang untuk kita berbuat baik gitu ya. Untuk kita bisa menjadi lebih baik ya. Maka eh, tidak boleh pernikahan itu kemudian ditakuti ya. Jadi kenapa kita perlu membuat statement begitu ya? Karena hari ini kecenderungan eh, remaja ya, remaja hari ini ya, ada kecenderungan meskipun tidak banyak, tetapi ada kecenderungan semakin banyak orang kemudian takut untuk menuju ke jenjang pernikahan, gitu ya. Jadi ada kecenderungan begitu dan jumlahnya cenderung semakin banyak. Semakin banyak orang yang kemudian takut untuk membuat keputusan menikah, gitu ya. Bahkan di negara lain, negara tertentu yang tidak beragama Islam, ya biasanya itu kemudian eh, seperti malah menjadi sebuah gerakan, gitu ya. Jadi memang dia memutuskan untuk tidak menikah, gitu ya. Dia mengira bahwa hidupnya bisa dilakukan sendiri tanpa menikah, gitu ya. Jadi banyak hal yang mereka kira bahwa itu bisa diselesaikan secara sendiri ya dan tidak perlu menikah ya. Nah, tentu itu adalah eh, keluar dari yang digariskan di dalam ajaran kita ya. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah eh, pintu keberkahan. Jadi begitu kita masuk ke jenjang pernikahan, di sanalah nanti banyak peluang-peluang atau sesi-sesi yang itu bisa bernilai kebaikan ya. Nah, baik. Jadi seperti Mas Adib dan mungkin kawan-kawannya yang belum nikah ya, sebagian orang kemudian memikirkan persiapan pernikahan itu dengan biaya-biaya yang cukup mahal gitu ya. Jadi mereka mengira bahwa persiapan untuk menikah itu yang paling utama adalah modal untuk nanti resepsi, modal untuk menyiapkan ini itu dan seterusnya ya. Padahal sesungguhnya eh, ajaran agama kita tidak mempersulit yang demikian ya. Jadi selama syarat dan rukunnya terpenuhi begitu ya, maka kita bisa dengan sah masuk ke jenjang pernikahan. Nah, wal waladu rohmatun ya. Dan anak-anak yang hadir ya. Jadi kalau kita sudah menikah, lalu kemudian di dalam keluarga kita itu hadir anak ya. Jadi kita diberi anak, diberi titipan anak ya. Maka itu adalah rahmat. Jadi
anak-anak yang hadir itu adalah rahmat ya. Jadi begitu ini ditegaskan oleh baginda Nabi ya, bahwa anak-anak itu adalah rahmat. Jadi kita tidak boleh memandang bahwa anak-anak itu beban gitu ya. Anak-anak itu ngerepotin gitu ya. Anak-anak itu yang membuat kita ribet gitu ya. Jadi eh, sehingga kemudian perlu ditegaskan yang seperti ini ya, bahwa anak-anak itu adalah rahmat ya. Jadi rahmat dari Allah, bentuk kasih sayang Allah yang kemudian dengan hadirnya anak itu akan kemudian tumbuh eh, kasih sayang gitu ya. Dan itu adalah di antara bentuk kasih sayang Allah ya. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena nanti begitu kita mengira bahwa anak itu beban, begitu ya, anak itu ribet, begitu, maka nanti dampaknya pasti kemana-mana, gitu ya. Jadi sikap kita, perilaku kita nanti akan dipengaruhi oleh bagaimana sudut pandang kita. Dan ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi bagaimana sudut pandang kita atau pola pikir kita nanti akan eh, mempengaruhi perilaku kita ya. Jadi kalau kita sudah memandang bahwa anak itu beban, maka nanti pasti dampaknya kemana-mana ya. Maka tidak mau ini, tidak mau itu ya. Dia inginnya lepas dari beban-beban itu ya, sehingga melepaskan tanggung jawab bersama atau membersamai anak-anaknya itu ya. Jadi wal waladu rohmatun. Jadi anak-anak itu adalah rahmat ya. Fa'akrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anakmu, fa inna karomatal auladi ibadatun, karena sesungguhnya memuliakan anak itu adalah ibadah ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Jadi fa'akrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anakmu ya. Jadi seperti apa ya kita memuliakan anak-anak kita itu ya? Apakah memuliakan anak itu sama dengan memanjakan anak begitu ya? Jadi apakah itu artinya memuliakan anak itu adalah melengkapi segala kebutuhan-kebutuhan, kalau dia ingin ini kita belikan ini ya. Kalau dia ingin itu ya kita belikan itu dan seterusnya ya. Apakah itu yang disebut dengan memuliakan anak ya? Apakah lalu kita harus menyiapkan eh, tempat tinggal yang terbaik ya, membelikan kendaraan yang terbaik ya? Apakah itu yang dimaksud ya? Nah, tentu kita ingin atau harus memberi makna yang terbaik ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan memuliakan anak itu ya. Sehingga itu yang kemudian nanti memiliki nilai ibadah ya. Nah, di antara yang utama ya dan pertama terkait dengan memuliakan anak itu adalah berarti itu bicara tentang pendidikannya ya. Jadi gambaran manusia yang mulia itu ya tentu adalah orang yang berilmu ya, orang yang memiliki akhlak yang baik ya dan seterusnya. Dan itu ditempuh melalui pendidikan. Maka malam hari ini menjadi sangat penting ya ketika kita bicara pendidikan anak ya. Nah, saya ingin mengajak renungan-renungan saja ya. Karena kita semuanya yang hadir di sini, hampir semuanya ini kan sudah menikah ya. Mungkin sudah punya anak lah ya. Dan mungkin anaknya tidak sedikit ya, banyak lah ya. Mungkin ada yang lebih banyak dari saya ya. Sehingga kemudian malam hari ini kita manfaatkan untuk renungan saja ya. Jadi apa yang kemudian ternyata belum kita lakukan ya, apa yang harus terus kita tingkatkan dan seterusnya. Nah, saya ingin memunculkan satu kata kunci ini ya, bahwa sebuah proses panjang yang penuh makna ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan,
itu adalah bicara sebuah proses panjang gitu ya. Jadi bicara pendidikan itu bicara tentang sebuah proses yang sangat panjang ya, yang penuh makna ya. Jadi kalau ada istilah wajib belajar 9 tahun ya, itu yang dimaksud bukan bahwa pendidikan itu cukup 9 tahun begitu ya. Tetapi itu maksudnya adalah wajib sekolah 9 tahun begitu ya. Jadi istilah yang tepat mungkin bukan wajib belajar 9 tahun, tapi wajib sekolah 9 tahun. Sementara sekolah dan belajar itu dua hal yang berbeda. Jadi sekolah itu hanya salah satu bentuk lembaga pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak harus melalui sekolah gitu ya. Jadi pendidikan itu kalau lembaganya itu banyak model ya. Ada pendidikan pesantren, ada pendidikan keluarga, ada pendidikan model asrama, ada pendidikan sekolah itu salah satunya ya, dan seterusnya. Jadi sekolah itu salah satu model lembaga pendidikan ya. Jadi karena dia sebuah proses yang panjang ya, dan proses panjang ini sampai akhir hayat ya, maka bicara pendidikan itu ya selalu relevan di semua usia ya. Jadi meskipun kita sudah tua ya, anak-anak sudah besar, anak-anak kita sudah menikah semuanya ya, tetap bicara pendidikan itu relevan begitu ya. Jadi tidak ada istilahnya pendidikan itu sudah selesai ya. Saya sudah menamatkan proses pendidikan. Mungkin kata-kata itu tidak tepat ya. Mungkin maksudnya adalah pendidikan akademiknya ya sudah selesai bahkan sampai S1, S2, S3. Jadi pendidikan akademiknya selesai ya. Tetapi eh, pendidikan secara utuhnya belum, tidak akan pernah selesai bahkan sampai akhir hayat ya. Dan ilmu apalagi ilmu-ilmu keislaman itu tidak akan pernah habis untuk dipelajari ya, habis untuk dikaji ya. Jadi sepanjang hayat kita itu adalah proses eh, menuntut ilmu ya. Jadi ini adalah sebuah proses panjang yang penuh makna ya. Jadi pendidikan anak adalah perjalanan seumur hidup. Nah, kalau kita renungkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang mendidik anak itu dimulainya sejak kapan gitu ya. Apakah sejak anak kita lahir, maka sejak itulah kita eh, mendidiknya ya, ataukah bahkan sebelum dia lahir, bahkan sebelum kita menikah gitu ya. Nah, sebagian ulama itu eh, berpendapat ya. Jadi mengatakan bahwa mendidik anak itu dimulai bahkan sebelum kita menikah gitu ya. Jadi ada yang menyebut mendidik anak itu dimulai sejak 20 tahun sebelum kita menikah. Ada yang menyebut begitu ya. 20 tahun sebelum kita menikah itu berarti kita masih usia berapa itu? Kita masih anak-anak. Jadi kalau dibuat rata-rata kita menikah mungkin usia 25 tahun gitu. Berarti sejak kita masih anak-anak ternyata di situ sudah memulai eh, itu kita mendidik anak gitu ya. Jadi berarti kita masih anak-anak itu sebenarnya sudah proses eh, kita untuk nanti mendidik anak kita gitu ya. Jadi kalau kita sejak anak-anak dulu itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti ya, berkata juga baik ya. Dan kita memang sejak kecil seperti itu ya, sudah diajari baik, berbakti ya. Maka biasanya nanti ketika kita menjadi orang tua, anak kita begitu gitu ya. Jadi kita akan mengajarkan yang sama dengan kita.
Jadi kita akan memberikan sesuatu yang kita miliki, gitu ya. Jadi seringkali masalahnya itu adalah eh, kadang-kadang orang tua itu memberikan sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi kadang-kadang orang tua eh, mengajarkan sesuatu yang itu tidak ada di dalam dirinya, gitu ya. Jadi orang tua meminta anaknya berkata yang baik, tapi orang tua tidak memiliki itu, tidak memiliki kata-kata yang baik, ya. Jadi maka bagaimana mungkin kita memberikan sesuatu yang tidak kita miliki, ya. Sehingga kita cocok, ya, kita setuju dengan tadi itu bahwa mendidik anak itu dimulai sejak kita sebelum menikah. Jadi waktu kita masih kecil, masih remaja, ya, dengan eh, kita selalu berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita, ya, itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk nanti supaya anak kita juga begitu, ya. Jadi ketika kita berkata baik kepada orang tua kita, ya, itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk supaya nanti anak kita itu juga berbuat baik, berkata baik pada kita sebagai orang tuanya, gitu ya. Dan faktanya begitu, ya. Jadi faktanya eh, hampir, ya, semua anak-anak yang soleh itu terlahir dari orang tua yang memang terdidik, ya, orang tua yang memang eh, soleh, begitu ya. Orang tua yang memang bahkan sejak kecil itu berperilaku begitu, memiliki itu, gitu ya. Jadi maka itulah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah proses yang panjang, gitu ya. Jadi kita sejak kecil sudah melatih itu, melatih diri, ya, agar kita memiliki itu, ya. Dan lalu ketika kita hendak menikah pun lalu kita memilih pasangan yang terbaik, ya. Dan itu adalah bagian dari ikhtiar kita supaya nanti kita bisa bersama-sama mendidik anak-anak kita, ya. Jadi sejak kecil kita sudah melatih diri, ya. Lalu sebelum menjelang menikah kita juga memilih, ya, pasangan yang terbaik. Lalu kemudian begitu kita sudah menikah, lalu kita eh, terus melalui proses pendidikannya, ya. Jadi waktu bayi itu di dalam kandungan, ya, lalu kita selalu mengiringnya dengan doa-doa yang terbaik, ya, untuk anak-anak kita, ya. Begitu dia sudah lahir, lalu kita mulai eh, mendidiknya secara langsung. Jadi yang tadi yang kita sebut sebelum tadi itu adalah mendidik secara tidak langsung, ya. Nah, begitu dia sudah lahir, maka itulah kesempatan untuk kita mendidiknya secara langsung, bertemu secara langsung dengan anak kita, ya. Nah, jadi melihat itu maka prosesnya demikian panjang, gitu ya. Jadi masih anak-anak, ya. Lalu kita perdengarkan, ya, dia belum bisa menyahuti, tetapi kita perdengarkan. Begitu dia sudah mulai ngomong, ya. Lalu kita kenalkan dengan kata-kata yang baik, dengan intonasi yang terbaik, ya. Begitu dia sudah mulai bertanya, ya. Mulai bertanya itu berarti sekitar usia berapa? Anak mulai bertanya itu sekitar usia berapa? 5 tahun sudah mulai bertanya, ya. 4 tahun itu sudah mulai bertanya. Banyak bertanya, gitu ya. Jadi begitu dia sudah mulai bertanya, ya. Ini kalau di tangan orang tua yang tidak mengerti, ya, maka dia akan melewati masa itu, gitu ya. Jadi padahal ketika anak-anak kita itu sudah mulai suka bertanya, itu adalah kesempatan terbaik, ya. Jadi itu adalah kesempatan terbaik terutama adalah untuk memperkenalkan keimanan, ya, untuk memperkenalkan tauhid, ya. Jadi misalnya
kemudian anak-anak kita itu yang masih kecil itu, yang masih usia 4 tahun, 5 tahun itu lalu bertanya, "Eh, Ayah, kenapa kok kalau malam hari itu gelap?" Misalnya begitu ya. Kenapa kok kalau malam hari itu gelap? Lalu kita mungkin jawab, karena kalau malam hari tidak ada matahari. Misalnya begitu jawabannya. Ya. Terus dia akan bertanya kembali, lalu kenapa kok kalau malam hari nggak ada matahari? Kenapa kok adanya siang aja? Misalnya begitu ya. Nah, pertanyaan itu kan tidak boleh kita abaikan ya, tidak boleh kita sia-siakan ya. Tetapi kita pasti akan merenung, kita akan pasti berpikir bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan seperti itu bagaimana cara menjawabnya? Sebenarnya kita tahu jawabannya orang tua dengan sains. Jadi kalau saya menjawabnya dengan sains, jadi kita sebagai orang tuanya menjawab itu dengan sains, ilmu pengetahuan, ya. Mungkin kita akan menjawab, nak, itu berkaitan dengan rotasi bumi, ya. Rotasi bumi, bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau kita jawab dengan begitu, kita jelaskan dengan begitu, eh, dia pasti nggak ngerti, ya. Dia pasti nanti nanya rotasi itu apa. Begitu dia nanya rotasi itu apa, lalu kita akan jelaskan eh, dengan sains tadi itu bla bla bla. Besar kemungkinan dia belum bisa mengikuti, ya, belum bisa mengikuti. Sehingga ketika anak yang masih usia 3 tahun, 4 tahun bertanya seperti itu, ya, dijawab dengan ilmu pengetahuan atau sains, itu sepertinya bukan cara yang tepat, ya. Tetapi kita bisa memanfaatkan itu untuk kemudian kita kaitkan dengan keimanan, gitu ya. Misalnya dengan jawaban, nah, begitulah Allah menciptakan. Jadi ketika tadi dia bertanya, kenapa kok kalau malam hari tidak ada matahari? Atau kenapa kok kalau malam hari itu gelap? Ya. Lalu kita jawab, nah, begitulah Allah menciptakan. Jadi kita jawab dengan begitu ya. Begitulah Allah menciptakan. Dia nanti pasti akan bertanya lagi. Ya, ayah, Allah itu siapa? Jadi, jadi ketika dia bertanya begitu, Allah itu siapa, maka itulah kesempatan kita untuk mengenalkan Allah. Ya, jadi, nah, Allah itu adalah yang menciptakan kita, menciptakan Abi, menciptakan Umi, menciptakan kamu, ya, menciptakan Dede, menciptakan kakak, yang memberi rezeki kita setiap hari, ya, yang menganugerahkan kesehatan kepada kita, ya, dan seterusnya, ya, yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan matahari, dan seterusnya, ya. Jadi ternyata itu adalah kesempatan yang terbaik, ya. Jadi mengenalkan anak, ya, dengan Allah, ya, dengan penciptanya pada saat dia masih anak-anak, ya. Jadi dia ketika masih 4 tahun atau bahkan 3 tahun, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang eh, sederhana tapi sulit untuk dijawab, ternyata itu adalah kesempatan untuk kita mengenalkan Allah, ya. Jadi eh, inilah yang tidak boleh kita lewatkan, ya. Dan untuk memang bisa mengambil kesempatan itu, kita memang harus tahu, gitu ya. Jadi kita tidak akan mengambil momen itu dengan cara mengenalkan Allah seperti tadi kalau kita ternyata tidak tahu, gitu ya. Jadi makanya kemudian penting sekali kita sebagai orang tua itu adalah sebagai orang tua yang pembelajar, orang tua yang haus akan ilmu, gitu ya. Jadi maka orang tua yang pembelajar itu harapannya nanti adalah dia bisa
berdialog dengan anak-anaknya itu dengan dialog-dialog yang penuh dengan ilmu ya. Jadi dialog yang akan menumbuhkan keimanan ya. Jadi hampir semua pertanyaan anak-anak kecil itu adalah pertanyaan yang sederhana yang sebenarnya kita tahu jawabannya. Tetapi kalau kita jawab dengan itu, kita jawab dengan jawaban umum yang sains itu, ternyata itu bukan cara yang tepat ya. Tetapi yang lebih tepat itu adalah kita manfaatkan itu sebagai kesempatan untuk menanamkan keimanan ya. Jadi menanamkan tauhid ya. Nah, begitu dia sudah melewati usia itu ya. Jadi begitu masa anak-anak, masa dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana itu terlewati dan seterusnya sampai kemudian remaja dan seterusnya. Nah, sepanjang itu adalah proses-proses eh, yang harus kita manfaatkan untuk menanamkan eh, keimanan ya dan pendidikan secara umum ya. Nah, jadi ini adalah sebuah proses panjang yang penuh makna ya. Jadi kenapa kita beri keterangan harus penuh makna ya? Karena memang eh, pendidikan yang kita hadirkan atau dialog-dialog yang kita hadirkan di dalam keluarga kita ya, itu adalah dia harus memiliki makna begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan misalnya, nak, apakah kamu sudah mengerjakan PR? PR-nya sudah dikerjakan belum? Ya. Nak, sudah mandi belum? Nak, tadi sudah makan belum? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah dialog-dialog harian yang penting, gitu ya. Tetapi dialog kita tidak boleh hanya terbatas pada dialog-dialog itu, ya. Jadi dialog-dialog yang bersifat harian yang secara umum itu, ya. Tetapi perlu kita lengkapi dialog-dialog kita itu dengan dialog-dialog yang bisa menumbuhkan keimanan. Jadi misalnya adalah, nak, ayah ingin lihat kamu memperagakan wudhu. Ya. Nak, ayah ingin dengarkan bacaan Fatihah kamu. Ya. Nak, ayah ingin tahu ya eh, kalau misalnya ada orang ya atau kamu bertemu dengan orang lalu kemudian orang itu menghina kamu ya apa yang biasanya kamu lakukan dan seterusnya ya. Jadi kita menghadirkan dialog-dialog yang itu penuh makna yang bisa membangun atau membesarkan sikap-sikap ya kepribadian, menambah ilmu dan seterusnya ya. Jadi itulah eh, momen-momen kita yang harus kita lewati ya. Jadi kita tidak kehilangan momen ya. Karena begitu momen itu terlewati ya. Jadi begitu masa usia anak-anak itu terlewatkan ya. Jadi ketika dia masih bayi kita lagi sibuk-sibuknya ya. Jadi kita sebagai seorang ayah di kantor pekerjaan banyak banget, pagi-pagi sudah berangkat, malam-malam baru pulang. Begitu juga ibunya wanita karir, pagi-pagi sudah berangkat, pulangnya malam-malam ya. Bayinya sementara di asuh oleh ada asistennya, ya, ada pembantunya ya. Jadi tahu-tahu kemudian anak ini sudah eh, tumbuh tumbuh besar gitu ya. Sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, dan kita kehilangan momen yang tadi saat masih bayi itu, gitu ya. Jadi pada saat dia masih bayi, kita tidak punya banyak kesempatan untuk membersamainya, ya, bahkan menggendongnya pun mungkin tidak pernah, ya. Lalu kemudian kita serahkan itu kepada asisten, ya, dan asistennya merawatnya dengan kemudian didorong, ya. Dia hanya menyuapi, ya, tidak pernah diajak untuk berkomunikasi, ya, dan seterusnya. Jadi tahu-tahu lalu kita kehilangan momen, gitu ya. Maka momen-momen itu tidak akan pernah kembali lagi, ya. Jadi momen-momen yang sudah terlewat oleh kita sebagai orang tuanya
kita tidak akan pernah mendapati itu kembali ya. Dan kemudian sebagian orang tua ya kemudian mengaku menyesal ya, kenapa dulu tidak membersamai, kenapa dulu kemudian memilih untuk berkarir yang begitu sibuknya ya. Jadi tidak berarti bahwa kita tidak boleh berkarir ya. Misalnya kalau sebagai seorang ibu ya. Tetapi keputusan untuk berkarir itu ya, keputusan untuk kemudian bekerja ya di luar rumah ya, itu harus eh, kita sertai dengan tanggung jawab. Jadi misalnya adalah karena kita tidak berkesempatan untuk membersamai anak-anak kita setiap hari, lalu kita mencari asisten yang terbaik. Ya. Jadi asisten yang bisa mendampingi anak kita, yang tidak hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik, ya, bukan hanya untuk mencuci, bukan hanya untuk menyuapi, ya, tetapi yang sekiranya dia komunikasinya bagus, dia bisa mengajarkan kata-kata yang baik, ya, dia bisa mencontohkan perilaku-perilaku yang terbaik dan seterusnya. Sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk karena kita mengambil keputusan berkarir atau bekerja ya. Tetapi tentu saja pilihan untuk kita rawat sendiri, kita didik sendiri ya, kita bersamai sendiri itu adalah tentu keputusan yang eh, lebih baik ya, lebih baik. Nah, baik. Jadi ini sebuah proses panjang ya yang harus hadir dengan penuh kebermanaan ya. Jadi tidak ada jalan instan ya. Tidak ada hasil yang cepat. Jadi yang saya tulis di situ tidak ada jalan yang instan ya. Jadi nanti kalau ada seminar misalnya yang menawarkan seminar 3 hari sukses mendidik anak, misalnya begitu. Kira-kira Bapak Ibu percaya tidak? Seminar 3 hari sukses mendidik anak. Ya, misalnya ada iklan begitu di Facebook ya atau di media sosial. Tentu kita tidak boleh percaya ya, karena tidak mungkin mendidik anak itu berhasil hanya dengan 3 hari seminar itu ya. Jadi tidak mungkin ya. Jadi prosesnya sangat panjang ya dan tidak pernah selesai. Selesainya itu adalah ketika kita eh, meninggal ya. Jadi prosesnya cukup panjang dan harus kita lalui dengan kesungguhan dan kesabaran. Nah, ini kata kunci ya. Jadi perlu kita lalui dengan kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Ini enak banget, mudah banget dikatakan, tetapi pasti ini sangat berat ya. Dan memang karena berat itulah eh, apa? Maka itu kemudian menjadi lahan-lahan pengabdian atau ibadah bagi kita ya. Jadi memang proses untuk memuliakan anak itu memerlukan kesungguhan, kesabaran, keikhlasan ya. Dan ini pasti tidak mudah, tidak ringan ya. Eh, tetapi dengan lalu kita yakin bahwa ini adalah amanah, bahwa ini adalah rahmat ya, bahwa ini adalah bernilai ibadah, maka kita akan menjalani ini dengan kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan ya. Nah, ini adalah renungan-renungan kita ya. Jadi apakah kita eh, sudah melalui hari-hari kita ini dengan penuh kebermaknaan ya. Jadi apakah dialog-dialog yang kita hadirkan setiap hari di rumah kita bersama anak-anak kita itu dialog-dialog yang penuh makna gitu ya. Jadi jangan kita kira bahwa eh, anak kita yang masih kecil itu dia tidak mengerti bahasa-bahasa yang eh, sifatnya apa ya, yang sifatnya filosofis. Ya, jangan kita mengira bahwa anak-anak kita yang masih kecil itu dia hanya ngerti dengan
perintah-perintah atau kata-kata yang konkret-konkret begitu ya. Sebagai contoh misalnya ya, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan anak kecil itu adalah namanya Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Ya. Ketika beliau masih kecil, ya, suatu ketika Abdullah bin Abbas yang masih kecil itu bersama dengan baginda Rasulullah naik naik kendaraan. Tidak disebutkan apakah kendaraannya itu kuda atau unta ya, tetapi yang jelas naik kendaraan. Jadi dibonceng oleh baginda Rasulullah. Itu kemudian baginda Rasulullah itu mengajak berdialog dengan Abdullah bin Abbas yang masih kecil itu dengan kalimat yang filosofis ya. Jadi nasihatnya itu filosofis sekali gitu ya. Yang itu maknanya dalam banget ya. Yang kata-kata itu kalau diurai ya, kalau diresapi, kalau dihayati, ternyata itu maknanya dalam ya. Dan ternyata anak kecil diajak dengan kalimat-kalimat seperti itu ngerti ternyata ya, ngerti. Seperti apa dialognya? Jadi baginda Rasulullah mengajak berdialog dengan Ibnu Abbas yang masih kecil itu, ya gulam, wahai anak, nak gitu ya. Ala u'allimuka kalimatin. Maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat ya, beberapa kata-kata ya. Yanfa'ukallahu bihinna, yang semoga Allah memberimu manfaat ya dengan nasihat ini, dengan kata-kata ini. Nah, tentu saja kemudian Ibnu Abbas itu menjawab, bala, tentu ya. Tentu mau wahai Rasulullah ya. Apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah? Ihfadillaha yahfadka. Jadi nasihatnya itu begitu. Ini dengan anak kecil ya, bersama anak kecil. Dan pilihan kata-kata beliau baginda Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi, nak, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Jadi kalimatnya ini kalau diurai panjang dan dalam, ya, maknanya luas dan dalam. Ya. Mungkin kita akan bertanya ya, apa ngerti anak kecil seperti itu dengan kata-kata seperti itu? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Jadi kalau Rasulullah melakukan itu, ya, berarti pastilah itu berarti anak kecil itu bisa ngerti, ya, bisa ngerti dengan kata-kata seperti itu, ya. Yang kata-kata itu eh, nanti ketika menghujam di dalam dadanya, ya, dihayati, ya, diingat oleh anak itu, ya, dia akan mencari maknanya, ya, dia akan mengenali apa maksudnya, apa maknanya, ya. Ihfadillaha yahfadka, ya. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta tolong, mohon pertolongan ya, atau minta tolong, maka minta tolonglah pada Allah. Ya. Jadi anak kecil diajak oleh baginda Rasulullah dengan dialog seperti itu, dengan nasihat seperti itu. Ya. Jadi penting bagi kita untuk menghadirkan dialog-dialog yang bisa menumbuhkan keimanan seperti itu. Ya. Misalnya adalah dialog-dialog kita sehari-hari, tetapi kita kaitkan dengan keimanan. Nah, kenapa? Kalau kita berdoa, kalau kita makan, ya, kalau kita mau makan, kita harus berdoa. Dan doa kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Doa ini tidak hanya untuk kita, tetapi
adalah untuk orang-orang yang ikut terlibat menyiapkan makanan ini. Nah, kamu tahu nggak, makanan yang ada di hadapan kita sekarang ini, ya, itu sebenarnya melibatkan begitu banyak orang. Ya. Mulai dari orang yang menanam padinya, ya. Padi ini juga mula-mula ada kulitnya, kulitnya lalu dilepas. Jadi ada orang yang menggilingnya, ya. Lalu menjadi beras. Lalu beras ini sampailah di toko-toko, ya. Ada orang yang menjualnya. Sampai dan seterusnya sampai kemudian beras ini sampai ke rumah kita itu perjalanannya panjang, melibatkan banyak orang. Lalu ada orang yang memasaknya dan seterusnya, ya. Itu baru nasinya, ya. Sementara yang kita makan ini ada sayur, ada ayam, ada ikan, ada ini, ada itu dan seterusnya. Ternyata yang kita makan ini melibatkan begitu banyak orang. Maka pantaslah kalau kita berdoa sebelum makan, doa kita ini adalah Allahumma barik lana. Dan itu eh, yang ikut di dalam doa ini adalah orang-orang yang ikut menyiapkan makanan kita ini dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa kalau ada orang memuji kita, ya, lalu kita harus bilang Alhamdulillah. Yang Alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Ya. Jadi kenapa kalau kita dipuji orang, lalu kita harus mengungkapkan itu dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita menghadirkan dialog-dialog yang seperti itu, ya, anak kita lalu menjadi merenung, berpikir, lalu sadar, ya, lalu semakin mengimani, ya, mengimani Allah, ya, mencintai Allah dan seterusnya, ya. Maka itulah proses-proses untuk membentuk karakter anak kita sehingga kemudian anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang memiliki keimanan yang kokoh, gitu ya. Keimanan yang kukuh, kokoh, kuat, ya. Sehingga kalau keimanan sudah kuat, maka nanti eh, dampaknya kemana-mana, ya. Jadi kalau nanti dia kemudian berprofesi menjadi seorang dokter, dia akan menjadi dokter yang beriman, ya. Kalau nanti dia menekuni menjadi seorang guru, maka dia akan menjadi guru yang beriman. Kalau nanti dia akan menekuni menjadi seorang wirausaha, ya, pebisnis, maka dia nanti akan menjadi pebisnis yang beriman, ya. Dan tentu berbeda antara pebisnis yang beriman dengan pebisnis yang tidak beriman. Dokter yang beriman dengan dokter yang tidak beriman, ya. Jadi ternyata keimanan itu dampaknya kemana-mana, ya. Maka pantaslah pendidikan keimanan itu adalah pendidikan pondasi, ya, pondasi utama. Jadi kalau dia memiliki pondasi ini, maka kemudian nanti dia akan menjadi orang yang apa apa kepada orang lain pun nanti dia akan bisa berbuat baik, ya. Jadi saya kira ini Mas Adib, ya. Jadi nanti kita sisakan beberapa menit untuk kita bisa berdiskusi, ya. Jadi mungkin nanti ada yang berbagi cerita, ya, atau mungkin bertanya meskipun tidak selalu saya bisa menjawabnya, ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak sharing, ya. Jadi ini adalah renungan-renungan kecil, tetapi renungan kecil ini eh, insya Allah akan bisa kemudian memperbaiki, ya, mengubah sudut pandang kita, ya, ikhtiar-ikhtiar kita sehingga kemudian dari hari ke hari Allah menjadikan kita sebagai orang yang bertambah ilmunya, ya, bertambah kebaikannya, ya, dan bertambah eh, keimanannya, ya. Saya kira ini dulu Mas Adib, ya. Mungkin nanti ada yang menambahkan. Silakan Mas Adib. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya, sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Baik, pada peserta kajian kami persilakan untuk
bertanya seperti biasa, bisa present, bertanya langsung, atau bisa juga ditulis di kolom chat Zoom, Bapak Ibu. Mangga. Boleh, mangga Ibu Dewi, barangkali mau bertanya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya kepada Bapak atau Ustadz. Eh, kan tadi kan konsepnya kan kita mendidik anak itu sejak kecil ya. Tapi mungkin karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya apa ya, pengetahuan lah gitu dan pengalaman mungkin. Jadi kan tidak ada sesuatu yang terlambat gitu. Artinya kita apa yang di masa sekarang ini kita belajar parentingnya baru sekarang nih, kita baru tahu ilmunya nih. Sementara anak-anak sudah besar gitu. Jadi gimana nih Ustadz untuk mendidik anak yang kalau kita bilang belajar tidak ada yang terlambat gitu kan. Tapi bagaimana memperbaiki kekurangan-kekurangan kita sebelumnya. Kan kita nih ketika anak masih kecil-kecil nih kita belum tahu ilmunya. Kita baru tahu sekarang. Sementara anak-anak sudah bertumbuh besar gitu. Jadi gimana mengajarkan kembali itu kepada anak-anak. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dewi ya. Jadi tadi pertanyaannya kurang lebih bagaimana mendidik anak ketika anak itu sudah tumbuh besar ya. Baik. Pada Pak Ustadz tadi mungkin bisa langsung dijawab Pak. Boleh. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi Cahyo ya. Luar biasa Ibu. Pertanyaannya itu eh, penting banget ya. Jadi pasti juga banyak orang tua yang merasakan begitu ya. Jadi ini pasti mewakili banyak orang tua juga ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah, jadi sekarang ini sudah melewati masa anak-anak kita ya. Jadi anak-anak kita usianya sudah berlalu ya. Jadi sekarang sudah remaja ya, bahkan mungkin sudah menikah gitu ya. Jadi kita baru tahu nih ada yang terlewat. Jadi kita merasa ada yang terlewat dulu yang kenapa saya tidak melakukan itu ya. Saya baru tahunya sekarang gitu ya. Jadi betul saya setuju ya, tidak ada yang terlambat gitu ya. Jadi yang sudah berlalu sudah gitu ya. Jadi usia anak-anak kita yang sudah terlewat sudah itu yang tadi kita sebut sebagai momen yang tidak akan pernah bertemu kembali gitu ya. Jadi maka kita fokusnya adalah fokus pada waktu yang tersisa gitu ya. Jadi waktu yang sudah berlalu memang tidak akan pernah bisa kita masuki kembali ya. Tetapi kita masih bisa fokus untuk masuk pada waktu yang tersisa ya. Jadi selama kita masih diberi kesempatan untuk membersamai anak kita ya, atau selama kita masih hidup sebagai orang tuanya ini, berarti kita masih diberi kesempatan atau diberi waktu yang masih tersisa itu ya. Jadi kita gunakan itu untuk eh, apa? Mungkin melengkapi ya, atau memperbaiki ya, atau menambahkan atau memperkaya gitu ya. Jadi kalau memang kita rasa ada yang dulu seharusnya kita berikan ya, tapi dulu kita tidak sempat memberikan itu ya, dan sekarang dia sudah besar. Kalau sudah besar ini baik-baik saja, tidak ada masalah.
masalah, berarti eh, tidak masalah gitu ya. Tetapi kalau kemudian hari ini kita melihat anak kita yang sudah besar ini ya ada persoalan tersendiri ya, mungkin terkait perilakunya, mungkin terkait pengetahuannya, sehingga anak kita ini pengetahuan keislamannya kurang, perilakunya juga kurang baik misalnya, dan kita baru merasakan atau mengakui bahwa itu adalah kekurangan saya dulu waktu dia masih kecil ya, saya melewatkan usia-usia terbaiknya ya. Kalau seperti itu misalnya, maka waktu yang tersisa itu adalah waktu untuk kita eh, apa istilahnya membayar, begitu ya. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk membayarnya, gitu ya. Nah, dulu ibu belum ngerti ya, dulu ibu belum tahu ya bahwa baiknya memang belajar mengaji itu ya dari kecil ya. Jadi dulu ibu juga belum bisa baca ya. Makanya dulu ibu juga nggak mengarahkan kamu, belum ngerti tahu apa di mana tempat belajar dan seterusnya ya. Tetapi sekarang alhamdulillah ibu sudah tahu, sudah ngerti bla 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 seterusnya. Dan ibu juga alhamdulillah hari ini sedikit demi sedikit belajar membaca Quran, misalnya begitu. Dan kamu juga belum terlambat seperti ibu ya. Maka kamu jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk juga memulai belajar Quran. Misalnya begitu ya. Itu berarti membayar ya. Jadi kita tahu hari ini kekurangan anak kita yang seharusnya dulu memang diberi ya pendidikan tentang itu ya. Tetapi baru ngertinya kita sekarang atau baru sempatnya kita sekarang. Bisa begitu? Itu berarti kita manfaatkan untuk eh, membayar ya. Dan sekaligus tentu menambah, melengkapi, memperkaya ya dan seterusnya. Jadi intinya tidak ada terlambat. Jadi kita tidak mengambil keputusan ah ya sudah. Jadi ngaji itu kan harusnya dulu waktu masih kecil. Sekarang kalau sudah besar ya sudah terlambat, terlewat. Jadi kita tidak mengambil keputusan begitu ya. Jadi walaupun sudah besar, bahkan sudah tua ya, kalau kita baru tahu atau kita baru menyadari bahwa ngaji itu ya seharusnya kita bisa ya, sholat itu juga harusnya kita dirikan dan seterusnya, maka waktu yang tersisa inilah kita manfaatkan untuk eh, memulai, begitu ya, memulai. Jadi mungkin itu komentar singkat untuk Bu Dewi ya, Bu Dewi Cahyawati ya. Tentu yang berbeda adalah pendekatannya ya Bu ya. Jadi tentu berbeda pendekatan untuk menasehati anak-anak yang masih kecil dengan pendekatan untuk menasehati anak-anak yang sudah remaja atau sudah dewasa ya. Jadi yang berbeda adalah pendekatannya ya. Tetapi kewajibannya tetap sama ya. Saat dia masih kecil, anak-anak, remaja, sama-sama wajib ya. Tetapi nanti pendekatannya eh, memerlukan pendekatan yang berbeda ya. Saya kira itu Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Menyambung pertanyaan dari Ibu Dewi ada di kolom chat. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Kalau untuk zaman sekarang, apa dulu nih yang wajib diajarkan? Mengingat berat sekarang tantangannya dari mulai gadget, pergaulan yang kurang baik gitu kan, pergaulan bebas, tantangan kehidupan ke depan yang semakin kompleks. Kadang kita khawatir tentang keadaan anak kita setelah kita tiada. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk anak
baik itu buat urusan dunia maupun akhiratnya. Baik, seperti itu Pak. Mungkin bisa Ya, langsung dijawab dari Pak dari siapa tadi Pak ya? Bapak Dari Aditya Cahya gitu. Bapak Aditya ya. J. J, terima kasih Pak Aditya ya. Eh, betul sekali ya. Jadi tantangan kita hari ini eh, berat ya. Tetapi kita tidak boleh mengira bahwa zaman dahulu tantangannya tidak berat gitu ya. Jadi setiap zaman pasti ada tantangannya tersendiri gitu ya. Dulu juga berat tantangannya, tetapi bentuknya berbeda gitu ya. Jadi hari ini juga sama berat ya, dengan bentuk yang berbeda. Salah satu bentuknya adalah di era informasi ya, di era teknologi ya. Jadi di mana kehidupan begitu terbuka ya. Jadi orang bisa mengakses kapan saja, di mana saja ya. Dan dengan teknologi yang eh, semakin canggih dan seterusnya ya. Kemudian cenderung mengarahkan anak-anak hedonis ya, suka dengan hura-hura ya, bermain ya, bergaya hidup instan dan seterusnya. Jadi begitu banyak tantangannya. Terus yang ditanyakan oleh Pak Adit itu adalah apa dulu nih begitu ya. Apa dulu nih mungkin maksudnya adalah mulai dari mana nih gitu ya. Mulai dari mana. Jadi tetap yang tadi Pak. Jadi landasannya itu adalah pendidikan keimanan. Ya. Jadi yang paling utama itu adalah pendidikan keimanan dan itu harus ditanam sejak kecil, nanemnya ya. Jadi nanti hasilnya buahnya itu kan mungkin saat remaja itu sudah kelihatan buahnya ya, dewasa dan seterusnya. Jadi yang utama adalah pendidikan keimanan. Jadi tidak ada yang salah dengan era informasi. Tidak ada yang salah dengan era AI. Tidak ada yang salah dengan gadget. Tidak ada yang salah dengan eh, internet. Ya, jadi dia eh, bisa bermanfaat, bisa sebaliknya. Ya, jadi dia bersifat netral. Ya, bisa bermanfaat, bisa tidak. Facebook bisa bermanfaat, bisa tidak. Ya, dan begitu secara umum media sosial. Ya, teknologi bisa bermanfaat, bisa tidak. Jadi pembedanya adalah di tangan siapa ini barang. Ya. Di tangan siapa teknologi ini? Di tangan siapa media sosial ini? Jadi di tangan orang yang beriman, ya, yang kokoh keimanannya, yang dia hidup dengan keimanan, maka teknologi itu bisa memperbesar manfaat, gitu ya. Jadi dulu waktu belum ada media sosial, ya, dia mengajar hanya di lingkungan terdekatnya, di kampungnya. Tetapi begitu media sosial ada, internet ada, teknologi ada, dia lalu memperluas jangkauan dakwahnya. Dia rekam sesi mengajarnya itu ya, dan materi mengajarnya itu lalu kemudian bisa diakses orang orang dimanapun berada. Semakin banyak orang merasakan manfaatnya, ya, meskipun dia tidak pernah bertemu secara langsung, ya. Itu berarti teknologi atau internet memperbesar eh, manfaat, ya, memperbesar manfaat. Sebaliknya, di tangan orang yang tidak beriman, ya, maka teknologi itu atau media sosial itu atau internet itu dia akan memperbesar mudorot. Ya. Jadi dulu ketika belum ada teknologi, belum ada
internet, belum ada media sosial ya. Dia nipunya hanya di teman-teman dekatnya sendiri aja secara langsung nipunya itu ya. Tetapi begitu ada teknologi yang semakin canggih, internet semakin luas ya. Lalu dia menipunya bukan hanya secara langsung, tapi juga orang dimanapun bisa ditipu, gitu ya. Jadi ternyata di tangan orang yang tidak beriman, maka teknologi ya, atau media sosial atau internet ya, itu memperbesar mudarat, begitu ya. Jadi ternyata eh, benar sekali bahwa pendidikan keimanan itu utama ya. Jadi gambarannya orang yang beriman itu dia kan eh, mengimani bahwa hidupnya itu diciptakan oleh Allah, bahwa Allah itu eh, yang menciptakan semuanya, bahwa nanti kehidupan ini bukan hanya di dunia, tapi nanti ada kehidupan di akhirat. Jadi orang yang beriman kan begitu gambarannya ya. Maka kalau dia mengimani bahwa kehidupan itu nanti ada juga kehidupan akhirat dan di sana ada balasan, ada surga, ada neraka ya. Ada orang-orang yang diridhoi, ada orang-orang yang tidak diridhoi ya. Dan seterusnya. Maka dia pasti berhati-hati dalam hidupnya ya. Berhati-hati dalam hidupnya itu ya di segala bidang ya. Jadi ketika dia menjalani profesi dokternya, dia pasti berhati-hati ya. Kalau saya menggunakan cara seperti ini, Allah ridho apa tidak ya. Jadi kalau dengan obat yang seperti ini, dengan bahan yang seperti ini, Allah ridho apa tidak, dan seterusnya ya. Jadi kembali ke awal tadi, Pak. Jadi dimulai dari mana? Yaitu dimulai dengan pendidikan keimanan ya. Jadi kalau keimanannya sudah ditanam sejak kecil dan terus dirawat ya. Jadi bukan hanya ditanam lalu dibiarkan begitu ya. Jadi ditanam sejak kecil lalu dirawat sepanjang hayat. Karena keimanan itu bisa layu, bahkan bisa mati ya. Jadi keimanan yang kita tanamkan sejak kecil, anak-anak kita sejak kecil, itu kalau nggak dirawat bisa layu, ya, layu dan kalau tidak dirawat terus, ya, maka dia akan bisa hilang, bisa mati, ya. Maka tugas kita sebagai orang tua ini memang yang mengawal itu terus prosesnya tidak akan pernah berhenti, ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai proses panjang, ya. Jadi prosesnya panjang, tidak pernah berhenti. Kita tanam sejak kecil, ya. Kita rawat sepanjang hayat, dan kita lengkapi dengan doa-doa terbaik. Kita iringi dengan doa-doa terbaik. Karena kita tidak bisa menjamin. Jadi bagaimanapun kita menanamnya, bagaimanapun kita merawatnya, tetapi yang pada akhirnya lalu benar-benar anak kita itu beriman atau tidak, itu adalah Allah yang menentukan. Gitu ya. Maka seperti eh, kisahnya Nabi Yakub menjelang beliau wafat. Kemudian anak-anaknya berkumpul di hadapannya. Nabi Yakub ini khawatir, lalu bertanya. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub adalah tentang nanti keimanan mereka seperti apa setelah ayahnya ini wafat. Ya. Maka lalu Nabi Yakub bertanya, mata buduna mim ba'di. Wahai anak-anakku, nanti kalau aku sudah tidak ada, kalau ayah sudah wafat, apa yang nanti akan kalian sembah? Jadi ini adalah pertanyaan seorang ayah kepada anak-anaknya yang mengkhawatirkan nanti bagaimana dengan keimanan anak-anaknya kalau ayahnya sudah wafat ya, dan seterusnya. Jadi intinya adalah eh, mendidik anak ini memang prosesnya panjang, tidak pernah berhenti ya, dan harus kita lengkapi dengan doa-doa terbaik ya, karena pada akhirnya sesungguhnya yang menanamkan dan menjadikan seseorang itu beriman atau tidak ya, itu adalah
Allah ya. Jadi kita sebagai orang tua bisa mengusahakan yang terbaik ya, menanam yang terbaik, merawat yang terbaik, berdoa dengan doa-doa yang terbaik. Nanti pada akhirnya Allah lah yang eh, menentukan ya. Allah lah yang menjadikan ya hasilnya. Mungkin itu ya komentar singkat untuk Pak Aditya ya tadi ya, Pak Aditya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung kajian ujung acara untuk kajian kita pada malam hari ini tentang parenting Islami. Jadi untuk pendidikan anak ini bukanlah hal yang sebentar ya Pak. Jadi merupakan hal yang bisa dibilang ibadah yang paling lama gitu ya. Ibadah yang paling lama karena bisa juga pendidikannya itu seumur hidup gitu. Dari mulai tadi seperti yang sudah dijelaskan, sebelum menikah juga harus dipersiapkan, ketika dalam kandungan, ketika sejak kecil, dan walaupun sudah tumbuh dewasa juga tidak ada kata terlambat untuk memberikan pendidikan kepada anak. Dan yang paling penting pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak yaitu tentang keimanan itu sendiri. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk teman-teman yang belum menikah diberikan kemudahan untuk menyiapkan gitu kan. Dari mulai sekarang menyiapkan diri sendiri, menyiapkan mental juga mungkin ya supaya diberikan kemudahan untuk menikah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, kepada Pak Ustadz Budi Manfaat, mungkin barangkali ingin menyampaikan statement terakhir, Pak. Dipersilakan. Oke, baik. Sebagai penutup ya, eh, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang pembelajar ya. Jadi orang tua yang tidak pernah berhenti untuk belajar ya. Orang tua yang selalu menuntut ilmu ya. Maka marilah kita eh, lengkapi di rumah kita ya. Selain rak piring harus ada rak buku ya. Yang itu artinya adalah tidak cukup rumah kita ini hanya untuk tempat makan ya, tetapi harus ada tempat-tempat atau ruang-ruang atau sesi-sesi untuk belajar, untuk lalu kita memberikan nasihat untuk anak-anak kita ya. Dan marilah kita menghadirkan dialog-dialog yang terbaik untuk anak-anak kita, dan dialog yang terbaik sungguh adalah dialog keimanan, yaitu dialog yang akan bisa menumbuhkan keimanan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang dilandasi dengan keimanan ya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bahagia ya. Keluarga yang diam-diam saling mendoakan. Diam-diam orang tua selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan diam-diam insya Allah anak kita juga akan mendoakan kita orang tuanya ya. Jadi terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kajian pada malam hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Adi, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak. Jazakallah, Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.